SMK Negeri 5 Singkawang secara resmi didirikan pada tahun 2012, berlokasi di Jalan Demang Akup, Kelurahan Stapuk Besar Hulu, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat di sekitar sekolah yang secara umum memiliki pekerjaan dan usaha di bidang agribisnis adalah suatu potensi besar yang kami jadikan landasan dalam memulai tahun pertama di sekolah dengan membuka jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Tahun demi tahun, animo masyarakat untuk bersekolah semakin meningkat, maka kami menghadirkan jurusan yang lebih variatif, yaitu jurusan multimedia, disusul jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Mengusung visi mewujudkan SMK Negeri 5 Singkawang yang bersatu, maka misi yang kami emban adalah mencetak peserta didik menjadi tenaga kerja siap guna, yang berakhlak mulia dalam berperilaku, mengembangkan jiwa entrepreneurship terutama pada bidang agribisnis dan teknologi, menjadi pribadi yang religius dan santun dalam bermasyarakat, serta terampil dan unggul dalam dunia usaha dan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NIM 222111079, mengajar di SMK Negeri 5 Singkawang, Kalimantan Barat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini tanggal 12 Januari 2023, saya akan mengajar di kelas 11 APHT 1 dengan tema mengidentifikasi rukun tajwid, nun sukun dan tanwin, Surah Yunus ayat 40. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Novel udah pikir, Pak? Nah. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya. Minggu lalu kita belajar apa? Toleransi antar beragama. Ya, toleransi antar umat beragama. Ada yang bisa ngasih contoh tentang contoh perilaku toleransi antar umat beragama? Siapa? Ya, Rizky. Memberikan kesempatan kepada teman yang beragama Nasrani untuk melakukan ibadah di gereja pada hari Minggu. Ya, memberikan kesempatan kepada teman yang beragama Nasrani untuk beribadah ke gereja pada hari Minggu. Ya, betul ya. Baik, kita akan memasuki materi kita pada hari ini. Masih terkait tentang bab toleransi dalam Islam, tapi kita akan belajar bagian tajwidnya, ya, tentang hukum nun sukun dan tanwin. Oke. Sebelum kita memasuki materi, ada sedikit pertanyaan. Nah, saya ingin tahu apakah kalian sudah pernah belajar tajwid atau belum nih? Coba dibaca, siapa? Apa? Coba baca. Wijhatun huwa. Wijhatun Huwa. Hukumnya apa? Ifa. Kenapa? Karena ada hu. Ada apa? Ada tanwin bertemu Ha.
tanwin bertemu sa. Oke, bagus. Kita lanjut. Nah, jadi masih tentang kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis makna keberhasilan minus 40 sampai 41 dan 52. Serta ada tentang toleransi dan mendatang dari tindak kekerasan. Ya, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini mengidentifikasi hukum tajwid, nun sukun dan tanwin. Nah, surat Yunus ayat 40 sampai 41. Jadi kita fokus ke hukum nun sukun dan tanwin. Kalau hukum tajwid itu ada banyak, ada hukum baca panjang atau mat, ada hukum mimati dan banyak kali. Jadi kita fokus ke hukum nun sukun dan tanwin. Ya, ini surat Yunus ayat 40. Ada yang mau baca? Ada yang bisa baca? Sedikit. Coba. Nah, coba sedikit. Coba baca. Ini tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ada 4 macam. Yang pertama ada istin al-qalbi, ada idgham, ada ikhfa, dan ada ikhfa hakiki. Jadi hukum nun sukun dan tanwin ini bagi menjadi. Oke, kita mulai dari yang pertama, idgham halqi. Yang disebut idgham halqi adalah apabila ada huruf nun, ya, nun mati atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan huruf idgham, maka nun mati dan tanwinnya dibaca jelas tanpa mendengung. Dibaca jelas tanpa mendengung. Adapun huruf-hurufnya ada 6. Pertama huruf apa ini? Oh, ini. Baik, ini. A, Ain, A, Y. Ya, ada 6 ya. Ini tentang itu. Kemudian yang kedua ada idgham. Idgham adalah artinya secara bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Maksudnya memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu. Yang berarti huruf idgham ada 6. Pertama adalah nun, waw, lam, mim, ra. Ada 6. Nah, kemudian idgham ini dibagi 2. Ada idgham bi gunnah dan idgham nah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan. Artinya memasukkan. Idgham itu memasukkan. Bi gunnah artinya dengan mendengung, artinya memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya disertai dengan mendengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Apa saja nih? Ya, nun, mim, waw, atau disingkat yamu. Nah, jadi idgham bi gunnah hurufnya yamu. Kalau ada nun mati dan tanwin bertemu yamu, maka cara membacanya adalah mendengung. Nah, kemudian hukum idgham bi gunnah dalam Al-Quran ada 4 saja. Apa ini bacanya? Dunya. Dunya. Nun mati bertemu apa nih? Ya. Ya. Yang kedua dibaca apa? Bunyanun. Ya. Ada nun mati bertemu? Ya. Ya. Yang ketiga dibaca? Sin wa nun. Ada nun mati bertemu? Wow. Yang terakhir? Gimana? Kinwa.
bin wa nun. Dibaca nun apa jelas? Nun. Ya, ada sedikit bin tetap ada sedikit bin wa baca bin wa. Ya, ini empat huruf idgham bigunnah ini yang empat huruf idgham bigunnah. Tapi ada pengecualian dalam Al-Quran. Ini ada pengecualian dalam Al-Quran tentang empat kata ini. Seharusnya kalau mengikuti idgham bigunnah ini harusnya mendengung. Tapi karena ada pengecualian dari empat kata ini, maka ini jadi dibaca jelas ya. Dunia walaupun ada nun mati bertemu ya, tapi dia dibaca jelas, tidak dengung seperti hukum idgham bigunnah. Begitu juga yang kedua, bunyanun, ada nun mati bertemu ya, di pengecualian. Jadi ada pengecualian untuk empat kata ini saja. Sinwanun, nun mati bertemu waw. Harusnya kalau mengikuti hukum idgham bigunnah ini dengung, tapi karena pengecualian dibaca jelas. Sama juga dengan yang terakhir ini, kinwanun, harusnya dibaca kalau mengikuti hukum idgham bigunnah dia dengung, tapi ini tidak. Ini pengecualian. Kemudian idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya tanpa disertai dengan mendengung. Huruf idgham bila gunnah ada dua, yaitu apa nih? Ro dan lam. Ya. Nah, kalau saya mengingatnya huruf idgham bila gunnah, berarti karena ada sini ada bigunnah dan ada bila gunnah untuk membedakannya. Kalau bila gunnah berarti sini ada lamnya, bila gunnah. Nah, kalau dia bila gunnah berarti hurufnya lam dengan ro. Contohnya bacaan idgham bila gunnah ini bacanya gimana? Khairul laka. Di mana idgham bila gunnah? Di tanwin bertemu lam ya. Akan dibaca apa? Tanpa
tahu coba baca apa? Betul, ganas. Tidak tahu ke baca? Hah? Tidak tahu baca nih? Tidak tahu ke apa? Di mana jawabnya? Hah? Tidak tahu. Dan saya belajar ngaji kan? Yang terakhir mim ba memasukkan mati dan terakhir ke ba lain. Kemudian ya ini yang keempat. Yang keempat tentang ifat hakiki. Ifat secara bahasa dan arti samar. Ya. Berarti samar. Huruf ifat ada 15. Yang pertama apa nih? Dan ini, dan ini, dan ini, jim, ini, 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 kalau huruf itu sin, kalau dikasih tautan baru bisa. Kalau ini sin, sin dengan tipis. Kalau ini ini jadi huruf ifat ini paling banyak ada 15. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu salah satu huruf ifat, maka dia dibaca samar-samar. Nah, contohnya adalah Al-Quran. Ada banyak sekali contoh ifat ini. Kita dibaca apa? Nikmatul damun nikmatul damun nuha. Jadi sama-sama ada di mana ini? Tanwin bertemukan. Nah, coba dibaca Rizky. Oh yang ini ya, yang ini. Coba baca Rizky. Zoliman summa Zolimatun summa. Di mana sifatnya? Tanwin bertemu sam. Ya, tanwin bertemu sam. Zolimatun summa. Jadi sama-sama. Bukan juga dibaca gitu enggak juga. Jadi makanya sama-sama. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, sekarang saya ingin ngasih sedikit tugas kepada kalian. Setelah ini silakan dibuat 2 kelompok. Saya punya lembar kerja di sini. Ada ayat tadi surat Yunus 40 dan 41. Silakan kalian cari hukum bacaannya. Nanti kalian tuliskan hasil diskusi kalian di kolom jawaban di sini, ya. Nanti kalian tandai mana-mana yang ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin saja. Ya, hari ini kita fokus pada nun sukun dan tanwin. Kalau ada nun sukun atau ada tanwin, nah itu yang kalian cari apa simpulnya. Ya, oke, silakan dibentuk kelompoknya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andrianda, Rati, dan Apriyadi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayat yang pertama. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa zabbuka a'lamu bi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dari bacaan ini kami menemukan dua nun sukun dan tanwin. Yang pertama, izhar halki, karena ada mati bertemu ha pada lafaz minhum. Yang kedua, ifdom bil kuna, karena ada mati bertemu lam pada lafaz malla. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan 3 hukum bacaan. Yang pertama, ikhfa hakiki, wa in kadzabu. Ikhfa hakiki karena nun bertemu kaf. Ya. Yang kedua, ikhfa hakiki antum, karena nun mati bertemu ta. Yang ketiga, mimma idgham bi gunnah, karena tanwin bertemu mim. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, pada surat Yunus 40-41 terdapat setidaknya ada 5 bacaan nun sukun dan tanwin. Ya. Oke. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Bapak punya kuis untuk kalian. Nah, ini ada bacaan-bacaan yang perlu kalian cari hukumnya. Coba si Apriyadi dibacanya. Wijhatun dua. Kira-kira hukum bacaannya apa? Tanwin bertemu ha. Hukumnya apa? Kalau tanwin bertemu ha. Betul kan Pak? Betul nggak? Betul. Yang kedua coba apa? Coba baca. Birahmatin hal. Ya. Ada bacaan apa di sini? Ada hukum apa? Asrotain Bertemu? bertemu ha. Hukumnya? Sifat. Ya bagus. Jadi udah paham ya? Kalian harus hafal
huruf-huruf dari bacaan tersebut. Kalau hikmah itu ada 15, itu Robi Laduna itu ada 2, kalau itu Robi Guna ada 4, ya. Kalau ikhlas itu ada 1, itu 2, juga. Nah itu kalian harus hafal. Ketika kita membaca Al-Quran, bertemu huruf-huruf seperti itu, maka kita harus bisa mengaplikasikan, ya, hukum-hukum tersebut dengan tepat. Kalau hukum bacaan yang kita terapkan salah, nanti akan merubah makna dari kata tersebut. Ya, misalnya harusnya dibaca dengung, dibaca samar-samar, kemudian dibaca jelas. Nanti bisa jadi dia berubah makna. Nah ini pentingnya kita belajar tajwid. Oke, setelah ini silakan kembali ke posisi duduk masing-masing dan kita siap-siap untuk pulang. Pulang mulai kita berdoa dan mulai. Selesai. Berdiri dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa memahami ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.